Kebangkitan Tiongkok khususnya di bidang kendaraan listrik telah membuat kepanikan di Eropa. Mobil listrik Tiongkok yang membanjiri pasar Eropa memiliki banyak keunggulan dibandingkan produsen lokal karena dibekali dengan teknologi terbaru dan dibanderol dengan harga murah. Kepanikan ini terlihat ketika Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan bahwa organisasi tersebut meluncurkan investigasi anti-subsidi terhadap kendaraan listrik yang berasal dari Tiongkok. Investigasi ini tampak tidak hanya karena alasan persaingan, tetapi berkaitan dengan politik. Namun apapun yang terjadi, penyelidikan resmi ini tentu akan merugikan ekspansi bisnis kendaraan listrik Tiongkok pada saat pertama kalinya dalam sejarah bahwa merek mobil Tiongkok mengalahkan merek Eropa di negara mereka sendiri. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana mobil listrik Tiongkok telah membuat kepanikan di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi eksportir utama mobil, sebagian besar berkat dominasi dalam memproduksi kendaraan listrik. MG yang pernah menjadi merek mobil sport Inggris yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok sejak tahun 2005 mengalami peningkatan pangsa pasar tertinggi kedua di Eropa pada paruh pertama tahun 2023. Sementara perusahaan Tiongkok lainnya, seperti BYD dan NIO, mengalami peningkatan pangsa pasar tertinggi pertama di Eropa pada paruh pertama tahun 2023. Akan tetapi, pertumbuhan ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi industri otomotif dalam negeri di benua tersebut, yang menyumbang lebih dari 6% total lapangan kerja di Uni Eropa. Selain persaingan, penyelidikan ini juga berkaitan dengan politik. Hal ini terjadi sebagai respon terhadap kekhawatiran bahwa Eropa terlalu bergantung pada Tiongkok, termasuk kekhawatiran bahwa manfaat dekarbonisasi mungkin akan mengalir ke Tiongkok dibandingkan tetap berada di Uni Eropa. Penyelidikan resmi ini mungkin dapat merugikan ekspansi bisnis kendaraan listrik Tiongkok pada saat yang kritis. MIT Technology Review melaporkan bahwa kemungkinan penyelidikan lain akan datang dari lebih banyak negara produsen mobil yang khawatir bersaing dengan kendaraan listrik Tiongkok. Kekhawatiran lain yang mendasari penyelidikan ini adalah dampak kendaraan listrik Tiongkok terhadap perekonomian Eropa, khususnya industri otomotif terkemuka di benua tersebut. Mereka berharap dapat menghentikan ekspansi mobil Tiongkok sebelum benar-benar terjadi. Secara tradisional, Eropa mengekspor lebih banyak mobil ke Tiongkok dibandingkan impornya. Namun, surplus perdagangan tersebut berubah menjadi negatif pada bulan Desember tahun 2022. Ketika Tiongkok berhasil unggul dalam teknologi kendaraan listrik dan baterai, produsen Tiongkok telah meningkatkan kapasitas produksi kendaraan listriknya untuk kemudian dikirim dan dijual di Eropa, yang saat ini merupakan pasar ekspor yang ideal untuk kendaraan listrik Tiongkok, karena hampir separuh mobil yang diekspor dari Tiongkok dijual di pasar Eropa. Masyarakat Eropa yang cenderung lebih kaya dibandingkan masyarakat di negara lain, dan mereka menerima subsidi yang lebih tinggi dari pemerintah untuk membeli kendaraan listrik. Dan subsidi tersebut menutupi biaya pengiriman mobil yang besar. Para produsen mobil listrik di Eropa juga khawatir sebab mobil listrik Tiongkok mempunyai keunggulan yang cukup besar dalam perdagangan mobil listrik dan tidak mungkin bagi mereka dapat dengan cepat mengejar ketertinggalannya dalam bidang teknologi. Hal ini dapat menjadi titik balik di mana BYD dapat menjual mobilnya secara menguntungkan di Eropa sambil menjaga harga lebih rendah dibandingkan biaya produksi perusahaan otomotif Eropa. Hal ini akan membawa malapetaka bagi para produsen mobil listrik Eropa, karena jika mereka tidak dapat menjual dengan harga yang bersaing dengan mobil Tiongkok tanpa benar-benar kehilangan uang dalam produksi, maka itu adalah sebuah spiral kematian bagi para produsen mobil listrik Eropa. Para pengamat juga mengatakan bahwa ini bisa menjadi momen hidup dan mati bagi merek-merek mobil terkenal di Eropa, seperti Volkswagen, BMW, Mercedes, dan lain-lainnya. Jatuhnya Volkswagen mungkin adalah skenario ekstrim, tetapi hal ini bukannya tidak masuk akal mengingat dampak yang berjenjang ketika kita melihat sektor otomotif di Eropa yang cukup transnasional. Suku cadangnya dibuat di Eropa Timur dan Tengah dengan Jerman sebagai penghubungnya. Artinya, ada potensi dampak yang akan terjadi di Polandia, Hongaria, dan negara lain yang memproduksi komponen tersebut. Satu-satunya rincian resmi yang diketahui mengenai penyelidikan ini adalah apa yang dikatakan von der Leyen dalam pidatonya. Pasar global kini dibanjiri mobil listrik Tiongkok yang lebih murah dan harganya dijaga agar tetap rendah karena subsidi negara yang besar.
Artinya hal ini akan menjadi sebuah tantangan besar, mengingat dukungan negara yang berkelanjutan telah menjadi faktor besar dalam keberhasilan industri kendaraan listrik Tiongkok. Meskipun subsidi pemerintah Tiongkok yang paling eksplisit, seperti kredit pembelian satu kali untuk konsumen, telah berakhir pada tahun 2022, tetapi masih banyak subsidi implisit lainnya yang masih berlaku di Tiongkok, termasuk kredit di bawah pasar, ekuitas di bawah pasar, tarif sewa tanah yang dinegosiasikan, dan pemotongan pajak ad hoc yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dan perlu juga untuk diketahui, ketika menghitung belanja kebijakan industri di beberapa negara, analis menemukan bahwa kredit di bawah pasar adalah instrumen yang paling signifikan yang digunakan di Tiongkok, dan jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan negara lain. Jika penyelidikan menemukan bahwa perusahaan Tiongkok memang mendapat keuntungan yang tidak adil, para pejabat Eropa dapat mengenakan biaya masuk yang lebih tinggi pada kendaraan listrik Tiongkok. Investigasi penuh mungkin akan memakan waktu sekitar 1 tahun, mengingat dorongan kepanikan perusahaan-perusahaan otomotif di Eropa tentang kelangsungan hidup mereka. Persamaan sejarah yang paling dekat adalah penyelidikan Uni Eropa pada tahun 2012 terhadap subsidi negara Tiongkok dalam industri panel surya. Hal ini hampir menyebabkan tarif sebesar 47% pada panel surya yang diimpor dari Tiongkok, walaupun perselisihan perdagangan diselesaikan pada menit-menit terakhir. Para produsen mobil di Eropa secara umum akan mendapatkan keuntungan dari melemahnya persaingan di Tiongkok. Namun dengan menargetkan perusahaan Tiongkok, ini juga akan menjadi bumerang. Karena dalam beberapa hal, banyak merek Eropa mempunyai investasi signifikan di Tiongkok atau berkolaborasi dengan merek Tiongkok. Dan yang perlu dicatat juga, bahwa separuh dari kendaraan listrik yang diekspor oleh Tiongkok sebenarnya dibuat oleh perusahaan asing atau perusahaan patungan. Dan pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus dilindungi oleh tarif ini. Jadi, ini akan menciptakan dilema yang sangat aneh bagi Eropa sendiri. Di Eropa, merek juga mempunyai insentif yang berbeda karena beragamnya hubungan dengan pasar Tiongkok. Merek-merek Jerman termasuk Volkswagen telah meningkatkan investasi mereka di negara tersebut, termasuk investasi dalam pembuatan kendaraan listrik. Sementara itu Stellantis yang memiliki merek seperti Jeep, Chrysler, dan Peugeot telah menarik diri dari pasar Tiongkok. Tingkat paparan yang berbeda-beda ini memang penting, karena jika Komisi Eropa pada akhirnya menerapkan tarif, dapat dipastikan bahwa Tiongkok akan membalas dengan beberapa tindakan balasan, yang pada gilirannya akan merugikan merek-merek Eropa yang memiliki hubungan lebih dalam dengan pasar Tiongkok. Memang sejak lama, Eropa lebih ramah terhadap perusahaan Tiongkok dibandingkan Amerika Serikat. Dan hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa merek kendaraan listrik asal Tiongkok memilih benua ini sebagai perhentian pertama mereka untuk berekspansi ke pasar barat. Sementara di Eropa sudah memiliki lebih dari 15 merek Tiongkok, tetapi kita tidak akan melihat merek Tiongkok yang tersedia di Amerika Serikat. Seberapa besar persahabatan ini akan berlanjut ketika merek Tiongkok terus meraih lebih banyak pangsa pasar masih menjadi pertanyaan, mengingat pengaruh kuat Amerika Serikat di Eropa. Lingkungan politik di Eropa juga menjadi lebih agresif terhadap Tiongkok, sehingga memaksa para politisi untuk mengambil tindakan seperti ini. Namun demikian, Eropa belum menutup pintu terhadap Tiongkok seperti yang dilakukan Amerika Serikat, setidaknya hingga saat ini. Yang berarti bahwa penyelidikan anti subsidi ini dapat membawa perusahaan-perusahaan Tiongkok ke arah yang berbeda. Tetapi jika ketegangan geopolitik antara Eropa dan Tiongkok terus meningkat, merek-merek kendaraan listrik Tiongkok mungkin akan terdorong untuk berhenti berinvestasi di Eropa, sama seperti mereka menahan diri untuk tidak memasuki pasar Amerika Serikat untuk saat ini. Jadi jika pintu Eropa tertutup, merek kendaraan listrik Tiongkok kemungkinan akan memilih pasar yang lebih kecil, seperti Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Timur Tengah. Dan ini akan menjadi pukulan telak bagi proses globalisasi mobil Tiongkok. Di sisi lain, investigasi seperti ini sebenarnya bisa dilihat sebagai ajakan bagi perusahaan Tiongkok untuk membuka usaha di negara-negara Eropa. Dan beberapa perusahaan EV Tiongkok juga sudah dalam tahap penjajakan pembangunan pabrik di Eropa. Menindaklanjuti rencana tersebut tidak hanya akan menunjukkan kontribusi mereka terhadap lapangan kerja dan perpajakan lokal, namun juga memungkinkan mereka menghindari tarif di masa depan. Jadi bagaimana menurut Anda tentang kepanikan industri otomotif Eropa atas kebangkitan mobil listrik Tiongkok? Apakah industri otomotif di Eropa akan bergandengan tangan dengan Tiongkok atau akan menutup pintu seperti Amerika Serikat? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.